Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabik di sini, dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ngadain giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk, buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja. Kita lanjut ke ceritanya. Kita naik tingkat hanya dengan sebuah misi pemula sendirian. Bukankah ini berarti kami bisa membeli waktu yang setara dengan 1 tahun sekarang? Selamat tuan-tuan. Namun untuk poin di masa yang akan mendatang, saya harap kalian akan bekerja lebih keras. Gak perlu khawatir tuan. Kami bersumpah demi hidup kami. Kami akan selalu memberikan yang terbaik. Kami tidak ingin merepotkan Anda lebih lama lagi. Kami pamit undur diri. Luli merespon, baiklah, hati-hati. Dan di luar di sini keluarga Chen, Yunping dan Yunan berpapasan dengan Nyonya Tu. Terus si Yunan ya, kalau nggak salah ya, Yunan sadar. Saudara, aku rasa aku pernah lihat wanita itu di TV sebelumnya. Dia adalah Tu Weiwen. Apa? Koneksi Tuan Lu. Seberapa jauh yang dia punya? Terus Nyonya Tu menghampiri Tuan Lu atau Luli ya. Dia berkata, Pak, apakah konstruksi zona pengembangan berhasil? Benar, Chen bersaudara telah membuat kontribusi yang sangat besar bagi perluasan kita. Guru Tu, kau sepertinya terlihat sedang bersemangat. Apakah ada suatu kabar gembira? Benar, tetua orang baru aja mengirimi sebuah pesan. Dan tertulis dia akan membawa beberapa orang untuk bertemu dengan Anda. Tetua orang memang bergerak sangat cepat. Tim kita juga perlahan akan meluas. Nyonya Tu berkata, Pak, semenjak kita berkembang pesat, Anda juga perlu memikirkan rencana untuk pembangunan pusat rahasia di luar negeri. Guru Tu, Anda seperti bisa membaca pikiran, ha? Setelah berhasilnya dari proyek laboratorium nomor 1 dan nomor 2, Profesor Chu Yong dan Yan Kuan memulai preparasi dalam menerbitkan tesis proyek ini. Dalam waktu yang bersamaan, obat Sky Edge dan farmasi Sky Edge telah dibentuk. Mereka akan memulai operasi anak perusahaan dari korporasi Sky Edge Biological dan menyiapkan perluasan ke luar negeri. Laboratorium ketiga juga selesai dan akan dipimpin oleh Profesor Greta. Sekarang, dengan berdirinya dari perusahaan baru ini, Klub Eternal bisa meregangkan pengaruhnya di seluruh dunia. Dampak dari memiliki keluarga Glory sebagai perwakilan kita untuk merekrut anggota sangatlah baik. Namun sepertinya kita perlu mempercepat proses kita dalam segala aspek. Tampaknya, aku sudah bisa melihat jumlah masalah dan kesulitan yang akan dihadapi di klub pada saat kita memulai ekspansi ke luar negeri. Tetapi, dengan adanya sekumpulan orang bertalenta dan kompeten, serta rekan di sampingku, mungkin perkembangan dari Eternal Club hanya tinggal menunggu waktu. Setidaknya, hal yang masih kurang bagiku adalah waktu. Berbicara tentang waktu, sepertinya aku perlu bekerja lebih keras dan menambah koleksi dari waktu. Aku gak sabar untuk melihat apa hal yang akan terjadi. Sekarang kita pergi ke sebuah distrik di mana ada cewek lagi nunggu nih. Aku sungguh bodoh untuk mempercayai sebuah pesan murahan seperti itu. Pada akhirnya, tidak akan ada yang datang. Jika bukan karena alasan aku tidak bisa membayar hutangku, siapa coba yang mau berdiri di sini dan menunggu sang penipu? Aku sungguh bodoh. Sepertinya aku hanya bisa bergantung pada beberapa pekerjaan tambahan. Sangat menyebalkan. Terus tiba-tiba, Chang Ching Ching, maaf, saya membuat Anda menunggu. Dan ternyata dipanggil sama Luli guys. Si cewek bertanya, siapa Anda?
Dan bagaimana Anda bisa mengenal nama saya? Luli menjawab, saya kemari untuk perjanjiannya. Dalam hati, siapa tadi? Cing Cing. Dalam hati Cang Cing Cing, wah, tampan sekali. Berapa banyak waktu yang ingin Anda jual ke saya? Iya. Hah? Tunggu sebentar. Apa yang saya jual? Dalam hati Luli, orang bodoh lainnya yang tidak membaca kontrak. Biar sajalah, aku akan mengeluarkan lagi trik lama. Lalu akhirnya Luli mengaktifkan skillnya. Hah? Tiba-tiba semua orang berhenti. Nama Cang Cing Cing, umur 22. Remaining time 56 tahun 11 bulan 23 hari 19 jam 53 menit 2 detik. Apa Anda masih belum mengerti, Nyonya Chang? Waktu milikmu bisa ditukarkan menjadi uang. Apakah jiwaku terambil seperti itu aja? Oke, berarti sini udah jual ya. Luli berkata, jika Anda merasa lemah atau lelah, jangan cemas. Itu adalah efek samping yang normal. Maka sesuai dengan perjanjian, 3 tahun waktumu ditukar menjadi 990.000 ini. Ini milikmu. Hah? 990.000. Saya perlu mengingatkan bahwa yang Anda jual adalah waktu Anda. Jadi tumbuh Anda akan berubah menjadi 3 tahun lebih tua dari sekarang. Yang artinya, 3 tahun? Gak apa-apa, itu hanyalah 3 tahun. Saya masih terlihat muda. Setelah saya melunasi semua hutang ini, saya masih memiliki sisa uang yang dalam jumlah besar. Saya bisa mendapat kembali waktu saya yang hilang. Aku kaya, aku sangat kaya. Dan akhirnya dia pun pergi. Selama beberapa malam terakhir, bersama dengan Peng Hao, aku berpergian ke seluruh kota. Dan dari jutaan orang, aku berdagang dengan mereka yang setuju menjual waktu mereka. Di kota yang tidak pernah tertidur ini, ada banyak orang yang kekurangan uang. Aku membantu beberapa dari mereka untuk meringankan beban mereka, untuk membesarkan keluarga, dan menolong yang lainnya untuk melangkah lebih maju untuk mencapai impian mereka. Aku tidak mendiskriminasi antara benar dan salah. Aku hanya seorang salesman waktu yang menjual dan membeli waktu. Tapi waktu menjadi tidak terpisahkan bagiku. Aku melihat firasat, waktu yang aku kumpulkan akan meningkat. Dan seperti itulah aku akan menjalankannya, sebuah transformasi. Nama, Luli, umur 27. Sisa waktu 981 tahun, 102 hari, 19 jam, 43 menit, dan 12 detik. Wah, umur MC kita hampir 1000 tahun guys. Bahkan jika aku tidak melakukan apapun dan diam-diam bertindak seperti ikan asin, aku masih bisa hidup untuk 981 tahun lainnya. Seolah-olah memikirkan itu hanya akan membuatku bosan. Jumlah waktu yang luar biasa. Semua ini harus terjual. Aku ingin mentransformasi dunia ini dan menyaksikan itu berubah. Aku akan membangun Utopia dan aku akan menjadi aturannya. 981 tahun. Dengan 19 tahun lagi, aku akan mencapai 1000. Kekuatanku seperti bagian dari tubuhku. Aku bisa merasakan ikatanku dengan kekuatan ini. Dan aku mempunyai firasat bahwa selama aku bisa mengakumulasi 1000 tahun, kekuatanku akan mengalami evolusi. Tapi apa yang akan terjadi? Aku gak sabar. Tuan, apakah ada masalah? Oh, gak apa-apa. Aku hanya memikirkan perubahan yang telah kita lalui baru-baru ini. Oh iya, Tuan, terima kasih. Aku adalah seorang yang tidak penting, yang hidupnya tidak berharga. Bahkan jika kau memukuliku sampai mokat, aku tidak akan pernah percaya. Luli berkata, Peng Hao, iya Tuan, aku tidak terlalu memikirkannya. Cukup lakukan yang terbaik. Saat ini, klub sedang dalam masa kritis dalam pengembangannya. Dan kau, Peng Hao, adalah juara yang paling mampu. Iya Tuan, aku mengerti. Ya udah sana, tetap fokus ke jalan. Baik Tuan. Lalu tiba-tiba ada notifikasi nih dari Liu Yang ya. Dia berkata, aku akan menikah. Aku dan pacarku mengatur pertemuan kecil dengan teman lama. Aku harap kau bisa datang. Liu Yang, orang ini benar-benar akan menikah. Aku gak habis pikir dia bakal menemukan seorang pacar. Bicara soal itu, saat keluarga Chow menyelidiki latar belakangku, orang itu mengambil resiko untuk memperingatkanku. Aku bakal merencanakan mencari waktu untuk mengobrol dengannya. Ini pas dulu ya, pas dikejar Chow Hanyang itu loh. Anak ini sepertinya baik-baik aja di kantor. Sejak aku merencanakan membahas Budi, dimulai dari datang ke pertemuannya adalah sebuah keharusan. Lagi pula, sudah lama sejak. Luli berkata, Saum, kau bisa istirahat di malam ini. Aku punya beberapa hal pribadi yang harus aku urus. Dalam hati Luli, aku merasakan seperti apa menjadi orang normal. Lalu akhirnya mereka semua pun berkumpul nih. Selamat Liu Yang, aku gak percaya kau mendahuluiku nak. Nah ini Liu Yang yang kanan ya. Selamat datang. Masuklah, kita tentu saja akan mabuk malam ini. Senior Chang, Senior Chin, kalian jadi lebih gemuk. Oh iya, kenapa kau buru-buru? Ayo, kita bisa menunggu sampai semua orang di sini. Baiklah, aku akan memastikan tidak ada yang tidak mabuk malam ini. Lalu akhirnya, Luli datang. Kak Lu, selamat, Yang Ci. Kak Lu, kau datang. Sial, lihat kau sekarang. Kak, apa yang membuatmu kaya? Aku sama seperti sebelumnya. Aku hanya menjual waktuku untuk menghasilkan uang. Liu Yang berkata, biar ku kenalkan padamu. Ini tunanganku, Xiao Shuang. Xiao Shuang berkata, senang bertemu denganmu. Ciang menyebutmu sebelumnya. Terima kasih karena telah menjaganya di kantor. Hah? Dia melebih-lebihkan. Siapa sangka Yang Cis mampu ini. Hei, katakan padaku, bagaimana caramu mendapatkannya?
Liu Yang berkata, "Kak Lu, kau harus masuk terlebih dahulu. Semua orang terkejut saat mendengar kau datang." Luli merespon, "Baiklah, mari berbicara nanti." Istri bertanya, "Sayang, apa dia Luli?" "Yap, dia adalah teman dekatku. Dia terlihat sedikit tampan, tapi dia masih sedikit lebih buruk daripada suamiku." Lalu akhirnya makanan pun keluar. "Ayo, mari semuanya. Selamat menikmati dan menyelamati pernikahan si kecil Changchi. Cheers!" Nah, terus akhirnya pada minum-minum. Sudah lama aku tidak minum. Aku sedikit agak pusing. Terus ada yang ngerangkul nih. "Hei Luli, apa ini Luli? Yang sama seperti sebelumnya. Kenapa aku merasa kau sedikit berbeda?" Orang yang kanan berkata, "Kukatakan Luli, kau pergi tiba-tiba tanpa memberitahu siapapun. Kemana kau pergi? Untuk mencari peruntungan? Sudah lama sejak kita bertemu kepala departemen Lin. Aku baru aja memulai bisnis kecil sendiri. Itu bisa dianggap sebagai sebuah layanan. Kau pasti menghasilkan lebih dari kami pekerja komparator, ya kan? Sebelumnya kau selalu mengikutiku dan memanggilmu senior ini, senior itu. Kapan kau akan mengundangnya untuk menghasilkan uang?" Dalam hati Luli, orang ini sulit untuk bergaul. Luli berkata, "Bagaimana bisa aku menyaingimu? Aku dengar bahwa Liu Yang menerima promosi awal untuk menjadi ketua tim. Itu semua berkat kepada departemen Lin. Pemilik bisnis kecil sepertiku selalu mengambil resiko. Jadi itu masih perlu mengikuti kebijaksanaan kepada departemen Lin." Terus ada seseorang berdiri dan berkata, "Semuanya hari ini karakter utamanya adalah Liu dan dia. Jadi apapun yang terjadi tidak akan mudah tanpa mereka, iya kan? Semua orang, ayo penuhi gelas kalian dan bersulang. Bersulang, iya, jangan biarkan ketua tim Liu pergi dari sini dengan sadar." Seseorang berkata, "Hei, Liu Chi atau Liu Yang ya, apa yang salah padamu? Kenapa hanya meneguk sedikit?" Dalam hati senior Lin, Luli selalu terlihat tidak bernyawa. Tapi dia datang ke sini hari ini berpakaian seperti itu. Apa kau pikir kami sungguh nggak tahu kemampuanmu? Mungkin orang ini melakukan sesuatu yang ilegal. Aku harus menyelidikinya. Aku akan menjadi yang pertama melaporkannya. Dan akhirnya mereka party, minum-minum, makan-makan. Akhirnya selesai. Aku harus mengucapkan terima kasih karena telah datang hari ini. Selamat. Yang ngomong Liu Yang ya. Kepada permanen, apa kau baik-baik aja? Xiaoshuang tidak minum malam ini. Kenapa kau tidak naik mobil kami? Enggak, aku baik-baik aja. Aku mau beli BMW beberapa waktu lalu. Istriku masih belajar. Jadi dia bilang dia akan menjemputku pulang. Aku sangat iri dengan kepala departemen Lin. Maka aku akan bekerja lebih keras juga. Katakan, bagaimana Luli pulang? Kenapa bukan aku yang mengantarnya pulang? Liu Yang bertanya, "Kak Lu, bagaimana?" Luli menjawab, Aku hanya akan memanggil taksi." Senior Lin berkata, "Lu kecil, kau bilang kau seorang pemilik bisnis sekarang. Bagaimana bisa kau tidak memiliki mobil pribadi? Lagi pula kau akan bertemu dengan pelanggan setiap hari." Luli merespon, "Kepada departemen benar." Terus ada nelfon nih, nelfon senior Lin. "Ini istriku. Dia seharusnya udah sampai sekarang." "Loh, halo sayang, di mana kau?" "Aku bersama dengan rekan lama di si..." Apa? Ditabrak. Mereka tiba-tiba lari keluar. Apa kau yakin mereka berani menabrak BMW? Liu Yang berkata, "Kepada departemen, kita semua harus ke sana dan melihat. Kita nggak bisa membiarkan kakak perempuan menderita beberapa keluhan." Lalu akhirnya mereka semua sepakat pergi menghampiri ke tempat mereka menabrak ya. Sial, ya ampun. Kepala departemen, aku pasti sedang bermimpi kan? Sudah berakhir. Istri berkata, "Sudah kubilang padamu, aku nggak bisa menyetir. Kenapa kau membuatku pergi? Apa yang kita lakukan sekarang? Jual rumah." Dalam hati departemen Lin, aku masih belum membayar cicilan mobil dan rumah. Seluruh hidupku sudah berakhir. Terus seseorang keluar dan berkata dari mobil Rolls Royce-nya ya, "Ada apa dengan wajah-wajah ini? Bukankah itu hanya mobil yang rusak? Yang terpenting orangnya baik-baik aja. Benar kan?" Istrinya senior Lin berkata, "Maafkan aku sangat menyesal. Akulah yang sembarangan." "Tidak apa-apa. Kau tidak sengaja melakukan itu. Mencari nafkah itu nggak mudah. Karena kau bersedia meminta maaf, mari kita menyebutnya bahkan setelah kau membayar untuk mobilnya." Kenapa? Apa ada yang salah? Hei, kau tidak mungkin mengharapkanku membiarkan kau pergi tanpa ganti rugi kan? Apa kepalamu penuh dengan air, Sungguh. Sekarang bagaimana bisa seorang idiot sepertimu bisa menikahi perempuan seperti ini? Jangan bilang mengandalkan kenaifanmu untuk memikatnya. Terus mereka berkata nih orang-orang ya, semua ya, "Bukankah tidak apa-apa jika dia membayarmu? Gak perlu mempermalukannya. Iya, jangan terlalu berlebihan. Itu benar. Kau pikir kau segalanya hanya karena kau mengendarai Rolls Royce. Bayar aku." Cup 140.000, bumper 210.000, lampu ornamen 500.000. Aku bahkan belum menambah biaya servis. Biar aku tanya, siapa dari kalian yang bisa membantunya membayar itu, Itu benar, kau sialan. Mencoba menakut-nakutiku dengan mengumpulkan banyak orang.
Kalian kumpulan orang miskin berani mengatakan aku keterlaluan. Aku punya cara untuk mengurangi biaya. Kau bisa berlutut untukku. Setiap kali kau bersujud, aku akan mengurangi 1000. Bagaimana? Bukankah itu kesepakatan yang bagus? Bajingan ini, aku tahu seseorang sepertimu terlalu bangga melakukan sesuatu seperti itu, ya kan? Kalau begitu rencana B, kau tahu kan, gak mudah bagiku untuk mengatakan seperti ini juga. Biarkan aku bermain sebentar dengan istrimu yang cantik ini. Jabingan, aku akan membunuhmu, dasar Branks. Tapi senior Lin dengan cepat langsung dihajar dan dia pun langsung terhempas. Sayang, apa kau tahu aku, kakek Sin, apa yang aku lakukan untuk bekerja? Pecundang sepertimu berani melakukan kekerasan terhadapku. Kau lebih baik membayar, atau aku akan membawa istrimu. Jika kau tidak memberiku jawaban sekarang juga, gak akan ada satupun dari kalian yang bahkan harus berpikir bisa untuk kabur. Dan tiba-tiba aku akan membayarnya. Luli berkata seperti itu. Aku akan membayarmu. Luli, kak lu? Hei, dia gila kan? Orang itu tentu saja dari mafia. Akhirnya ada seseorang yang bernilai sesuatu. Ku beritahu kau, jangan melakukan hal konyol. Aku memiliki saudara di atasku dan mereka cukup meyakinkan. Santai, saat kau menghindarkanku sebelumnya, aku sudah meminta seseorang untuk membawakan uang kemari. Jadi mari, pertimbangkan ini sebagai masalah pribadi. Lalu gak lama setelah itu, Peng Hao datang. Si pemilik mobil Rolls Royce berkata, kau cukup cepat ya. Aku mau memeringatimu. Lebih baik kau membayar semuanya dan pergi. Dengan cepat, Peng Hao langsung maju dan langsung menendangnya. Dan dia pun langsung terhempas ke mobil. Lalu orang-orang melihat itu kaget. Kau, siapa kau? Sial, kau anak jalang. Apa kau tahu? Tapi di sini, Peng Hao gak peduli dan langsung menendangnya lagi. Sial, kau keparat. Dan ditendang lagi dan lagi sampai ke mobil tuh. Tunggu, kau, dari mana kau berasal? Dalam hatinya, orang ini, apakah dia tidak mendengarkan kata-kata? Dihajar terus-terusan sama Peng Hao sampai-sampai dia sekarat. Dalam hati senior Lin, Luli, apa sebenarnya latar belakangnya sekarang? Dia menjadi menakutkan. Luli berkata, ada cukup uang di sana bagimu untuk membeli sebuah mobil baru. Soal uang cadangan, gunakan itu untuk membeli permen karet. Mulutmu itu sangat menjijikan. Kusarankan kau untuk tidak mengejarkanku. Ini kartu namaku. Kau selalu diterima. Baiklah, masalah terpecahkan. Semua orang, ayo. Dan di sini semua orang ketakutan ya melihat Luli. Di sini Luli agak bingung tuh, dan Liu Yang pun juga ketakutan. Yang Ci, kakak lu. Lalu Luli berkata, Peng Hao, ayo pergi. Dan naik mobil, Peng Hao bertanya, Pak, apa semua orang di sana adalah kenalan nama Anda? Aku gak percaya hal seperti itu terjadi. Bajingan itu, dia merusak waktu baikmu. Setelah ini, mereka tidak akan memperlakukanku seperti biasanya lagi. Pak, tidakkah Anda membantu mereka? Tapi, apa kau tidak melihat sorot mata mereka? Kita pernah berada di kelas yang sama dari orang-orang biasa, dan biasa-biasa aja. Kita bisa berbicara satu sama lain di atas pijakan yang setara. Tapi sekarang, ada jurang pemisah di antara kita. Perpecahan yang penuh dengan kecemburuan dan ketakutan. Jurang yang gak bisa diatasi. Jujur aja, dalam pertemuan malam ini, aku benar-benar sangat senang. Dalam hati Luli, memalukan. Aku harus mengucapkan selamat tinggal. Lalu tiba-tiba, Luli merasakan sesuatu yang aneh. Nama Luli di sini kayak waktunya kayak tiba-tiba seperti bergetar ya. Apa yang terjadi dengan waktuku? Ada sesuatu yang mencoba mempengaruhi waktuku yang tersisa. Apakah itu percobaan pembunuhan? Atau kecelakaan yang direncanakan? Ada perasaan bahaya yang datang dari arah itu. Luli berkata, Peng Hao, ada seorang yang sedang mengincar kita sekarang. Lalu Luli mengaktifkan skill waktunya nih. Dan ternyata ada sniper. Peng Hao, beri mereka peringatan. Sekarang kita pindah ke tempat lain. Apa? Misinya gagal. Apa yang terjadi pada orang-orang kita? Apakah mereka masih hidup? Ini BTW polisi ya guys. Yang ini ketua. Yang ini dari divisi 0. Agen Bobcat memiliki luka pisau di bahunya. Tim tindak lanjut segera memberi pertolongan pertama. Saat ini dia keluar dari bahaya. Dasar bajingan sialan. Dan juga Bobcat melaporkan bahwa, katakan, apa yang dia temui bukanlah manusia. Apa? Kamera rahasia di Bobcat merekam seluruh kejadiannya. Videonya sangat detail dan hanya itu. Yap, hanya itu. Di sini kita lihat kamera dari si itu ya, Bobcat tadi ya. Kendaraan target telah berhenti bergerak. Aku memiliki garis pandang yang jelas. Diterima, aku akan melepaskan tembakan. Lalu tiba-tiba, siapa di sana? Bobcat ke komando. Lokasiku telah diketahui. Meminta untuk membatalkan operasi. Respon. Lalu tiba-tiba muncul tuh si Peng Hao cepet banget dan langsung memukulnya dan langsung menghajarnya. Bobcat terluka dan sedikit tuh kena pisau tadi ya. Mati kau! Bobcat menembakkan pistolnya ke arah Peng Hao. Tapi Peng Hao langsung menghindari semua pelurunya. Apa-apaan itu? Lalu sampai reload, tapi sebelum berhasil reload, Peng Hao langsung maju dan langsung menusuknya. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe
biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian.